Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat tekwan kuah celimpungan. Bahan-bahan yang kita gunakan sangat mudah sekali. Sebelah sini bahan kuahnya ya, dan sebelah sini bahan untuk tekwannya. Nah, bahan-bahan ini nanti kita pinggirkan dulu, kita kerjakan yang untuk buat tekwannya dulu ya. Bahannya sangat mudah sekali. Seperti biasa, kita menggunakan ikan tenggiri, kemudian garam halus, lalu air es, kemudian tepung tapioka. Nah, ini bahan untuk kuahnya. Saya menggunakan udang rebon, ketumbar, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada kunyit, kemiri, daun salam dan serai. Lalu santan kelapa. Saya menggunakan 500 ml ya. Nah, ini kita buat dulu tekwannya. Masukkan ikan tenggiri giling, kemudian garam halus, kasih penyedap juga boleh ya. Kemudian air, masukkannya sedikit dulu ya. Lalu tambahkan lagi. Kemudian seperti biasa kita aduk. Ketiga bahan ini kita aduk rata sampai mengental. Ini terlihat encer, tapi nggak apa-apa karena memang seperti itu teksturnya. Jika sudah diaduk, semuanya akan mengental ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, dan klik notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku. Dan share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih yang udah klik subscribe, karena satu subscribe itu sangat berarti buat channel saya. Nah, ini sudah mulai mengental. Selanjutnya bisa kita tambahkan tepung tapioka. Masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk rata. Mengaduknya seperti ini aja ya. Boleh pakai tangan, boleh juga pakai scoop seperti saya ini ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi tepung tapiokanya. Kemudian kita aduk kembali. Adonan ini nanti enggak keras, tapi agak sedikit ini ya, lembut ya. Karena kalau membuat tekwan itu adonannya harus lembut. Kemudian bisa kita, ini agak mulai rata ya. Ini bisa ditambahkan kembali tepung tapiokanya. Untuk tepung tapioka sebaiknya gunakan merek Tani ya, Pak Tani Gunung. Itu hasilnya bagus kalau menurut saya. Kemudian kita tambahkan lagi. Jangan lupa untuk menyisakan sedikit untuk baluran di tangan kita pada saat kita membentuk pentol tekwan ini ya, biar nggak lengket di tangan. Jadi tangan kita nanti dibalur dengan sedikit tepung tapioka. Kemudian aduk kembali. Nah, ini sudah cukup ya. Sambil mengaduk ini kita memanaskan wajan yang diisi dengan air. Lalu didihkan wajan itu. Terus nanti kita bentuk si pentol tekwan ini. Nah, ini seperti ini ya.
Ini wajannya sudah saya panaskan dan mendidih sedikit. Bisa dimasukkan pentol tekwannya. Pentol tekwannya dibuat agak sedikit lebih besar ya, karena kita akan membuat pentol tekwan ini menggunakan kuah celimpungan. Jika untuk tekwan ukurannya agak sedikit lebih kecil, tapi kalau untuk celimpungan ukurannya agak sedikit lebih besar. Lakukan sampai semuanya habis ya. Kemudian kita rebus selama 10-15 menit. Ini sudah 5 menit tadi ya. Bisa kita balik-balik maksudnya. Karena permukaan bawahnya agak lengket, tapi itu nggak apa-apa. Jika dibalik nanti nggak lengket lagi. Kemudian kita aduk sebentar. Rebus pentol tekwan ini selama 15 menit. Tadi udah 5 menit ya, berarti sisa 10 menit lagi. Nah, jika sudah 10 menit tambahannya ya, hasilnya seperti ini, semua pentol mengapung. Tandanya sudah matang, jadi nggak mentah tengah ya. Ini terlihat besar-besar kan, karena ukurannya udah mulai mengembang sedikit, tandanya pentol ini udah matang. Nah, sambil ini kita menyiapkan, nah ini pentol tadi sudah saya angkat ya. Kita menyiapkan bumbu-bumbu untuk kuahnya. Kita blender aja biar cepat ya. Kita masukkan ketumbar, kemudian bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita masukkan udang rebon. Lalu kita masukkan kemiri sama kunyit. Untuk daun salam dan serainya, serai digeprek aja ya. Daun salam akan kita masukkan pada saat merebus kuahnya. Tambahkan sedikit air untuk ngeblender ini. Sekarang kita blender ya. Blender sampai halus bener ya. Karena kalau nggak halus nanti kuahnya kurang enak. Blender dengan kecepatan tinggi sampai semuanya benar-benar halus. Kemudian matikan blendernya. Nah, ini seperti ini ya tampilannya, ini benar-benar halus. Kemudian kita panaskan wajan dan minyak. Jika sudah mulai panas, masukkan bawang goreng, bawang yang sudah kita iris ya, yang akan kita gunakan sebagai taburan. Jika sudah kuning seperti ini, bisa kita angkat separuh dan separuhnya kita tinggalkan. Nah, seperti ini kita angkat separuh. Kemudian kita masukkan bumbu halus tadi. Kemudian kita tumis bumbu ini sampai benar-benar matang. Nah, sisa yang di blender tadi bisa kita kasih air ya, kita koncang dan kita masukkan lagi ya. Karena saya lihat tadi sisanya lumayan banyak yang deket lengket-lengket di blender itu tadi. Tumis sampai harum ya. Nah, seperti ini kan, ini lumayan banyak lengket-lengketnya. Kita kasih air, kemudian kita koncang, bisa kita masukkan. Kemudian tumis semua bumbu ini sampai benar-benar matang. Wanginya harum sekali. Tambahkan gula 2 sendok makan. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Boleh dikasih penyedap ya kalau suka. Kemudian kita tumis kembali. Tumis sampai benar-benar
matang bumbunya ya. Membuat kuah celimpungan ini sangat mudah sekali jika ngikutin tutorial yang saya berikan ini. Ini sudah saya buat resepnya sesimpel mungkin ya, dengan bumbu-bumbu yang mudah didapatkan. Nah, ini udah mulai matang, bisa kita tambahkan untuk daun salam dan serainya ya. Kemudian kita tumis kembali. Celimpungan ini adalah makanan khas dari Palembang juga ya. Karena saya orang Palembang, jadi saya suka makan celimpungan ini. Rasanya yang gurih, enak. Nah, ini udah mulai matang, apalagi saat sarapan, enak sekali. Selanjutnya bisa kita masukkan santan ya. Tadi kan saya bilang santannya 500 ml. Ternyata 500 ml itu kayaknya kurang, terlalu sedikit ya. Jadi saya tambahin 500 ml lagi jadi 1 liter ya, 1000 ml. Jadi ini santannya udah 1 liter. Nah, untuk pentol tekwan tadi akan kita masukkan ke sini ya. Tapi nunggu agak mendidih sedikit. Nah, ini bisa kita aduk biar santannya nggak pecah. Ini sudah mulai mendidih, sedikit saja mendidih pinggirnya. Bisa kita masukkan pentol tekwan tadi ya. Saya nggak memasukkan semuanya, saya hanya menggunakannya separuh saja. Jadi separuhnya bisa kita gunakan untuk kuah laksan atau untuk tekwan ya, kuah tekwan. Jadi ini saya gunakan separuh aja dari pentol tekwan tadi. Karena menurut saya ini udah banyak ya. Ini cukup sekitar 7 porsi. Lalu kita aduk sampai mendidih dan pentol tekwan ini agak mengapung sedikit. Nanti jika dia mengapung, kuahnya ini akan mengental. Ini tambahin lagi ya sedikit ya. Jadi kuah santannya ini nggak akan encer jika dimasukkan seperti ini. Lalu aduk. Hingga seperti ini ya. Ini udah benar-benar mendidih dan pentol tekwannya udah pada ngapung. Bisa kita matikan apinya atau kita kecilkan terlebih dahulu untuk dicicip ya seperti apa rasanya. Jika kurang garam atau kurang gula bisa tambahin, tapi ini takarannya udah pas kalau menurut takaran yang saya berikan ini. Nah, ini santannya mengental kan, karena dari si pentol tekwan ini menghasilkan santan yang kental. Saya juga nggak ngerti ya kenapa bisa mengental kalau sudah dicemplungin. Yuk kita matikan apinya. Kemudian ini udah selesai, sudah saya masukkan ke mangkok. Lalu saya taburkan bawang goreng. Bawang goreng ini yang kita buat tadi ya, yang kita bagi dua tadi. Kemudian bisa diaduk. Tada! Tekwan kuah celimpungan ala Susi Kitchen sudah selesai. Tekwan kuah celimpungan ini enak sekali dimakan saat sarapan. Ini yang saya bilang tadi ya, sisanya segini. Ini bisa kita gunakan untuk kuah laksan. Jadi 2 resep ya, 2 kali masak. Nah, ini pakai sambal makannya atau kasih cabai hijau itu ya. Rasanya ini enak sekali. Oh iya, yang belum klik tombol subscribe dong, biar saya makin semangat bikin videonya. Terima kasih yang udah menyimak video saya ya. Sampai jumpa.